Apakah Ya'juj dan Ma'juj masih hidup sampai sekarang? Dan apakah mereka benar-benar masih terperangkap di balik tembok besi yang dibangun oleh Dzulqarnain ribuan tahun yang lalu? Tembok yang Al-Quran gambarkan sebagai bangunan kokoh dari besi panas dan tembaga cair. Tembok yang kelak menjelang hari kiamat akan hancur dan membuka jalan bagi keluarnya dua bangsa paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua bangsa yang besar dari anak keturunan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi tentang kisah seorang raja muslim dan panglima besar Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga ketika Dzulqarnain telah sampai di tengah dua buah bukit, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan bayaran kepadamu agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulqarnain pun berkata, "Apa yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku untuk hal itu lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku bisa membuatkan dinding antara kalian dengan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika besi-besi itu telah sama rata dengan kedua puncak bukit itu, Dzulqarnain berkata, "Tiuplah api itu." Sehingga ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia lantas berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Maka dari itulah mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melubanginya. Dzulqarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu pasti benar." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-98. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bangsa ini masih ada hingga sekarang, bahkan setiap hari selalu berusaha untuk keluar kepada manusia, adalah riwayat yang tersebut dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berusaha membuat lubang setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, maka penguasa mereka berseru, 'Pulanglah, kita akan melubanginya lagi esok hari.' Lalu Allah mengembalikan lubang itu lebih daripada keadaan sebelumnya, sampai ketika sudah tiba masanya, ketika Allah berkehendak mengirim mereka kepada manusia. Mereka berusaha membuat lubang setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, maka penguasa mereka berseru, 'Pulanglah, kita akan melubanginya lagi esok hari, insya Allah.' Para kaumnya pun mengucapkan kata-kata yang sama dengan pemimpinnya. Mereka mengucapkan insya Allah. Kemudian mereka kembali lagi ke tempat tersebut, dan ternyata keadaannya masih seperti saat mereka meninggalkannya kemarin. Lalu mereka terus melubanginya, dan akhirnya mereka dapat keluar kepada manusia. Setelah itu mereka meminum air hingga kering, dan manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Lalu mereka Ya'juj dan Ma'juj melemparkan anak panah mereka ke arah langit. Lalu anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Maksudnya, anak panah itu kembali dengan keadaan penuh darah untuk menjadi ujian bagi manusia. Mereka lalu berkata, "Kami telah menundukkan penduduk bumi dan kami juga telah menguasai penduduk langit." Setelah itu Allah mengutus belatung di leher-leher mereka. Lalu Allah membunuh mereka dengan binatang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk dan benar-benar bersyukur kepadanya." Artinya, badan penuh lemak karena daging-daging mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian pula hadis Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsy, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menemuinya dengan rasa takut, lalu bersabda, "La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah mendekat. Pada hari ini dari dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan melingkari jempol dan jari sebelahnya. Kemudian Zainab binti Jahsy berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di tengah kita masih ada orang-orang saleh." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, kalian akan binasa jika keburukan telah merajalela. Wallahu a'lam."